Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Venta Junanda Komar dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas F dengan NPM 2011103024 akan menyampaikan materi tentang sholat. Sholat, menurut bahasa Arab, ialah doa, tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadah, yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar." Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Syarat-syarat salat. 1. Islam. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan untuk salat, berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga ia masuk Islam. Karena meskipun dikerjakannya, tetap tidak sah. 2. Suci dari haid atau nifas. 3. Berakal. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan untuk sholat. 4. Baligh atau dewasa. Syarat sah sholat. 1. Mengetahui masuknya waktu sholat. 2. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. 3. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. 4. Menutup aurat. 5. Menghadap kiblat. Rukun sholat. 1. Niat. 2. Berdiri bagi yang kuasa. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 6. Rukuk serta tumakninah. 6. Bangun dari ruku atau i'tidal serta tumakninah. 7. Sujud 2 kali serta tumakninah. 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. 12. Membaca salam. 13. Tertib. Sunah-sunah sholat. 1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku, dan i'tidal. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. 3. Membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram. 4. Membaca a'udzubillah sebelum membaca bismillah. 5. Takmin. 6. Membaca surat lain setelah membaca surat Al-Fatihah. 7. Takbir intikal. 8. Bertakbir ketika hendak untuk sujud. 9. Mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal ham. 10. Membaca tasbih 3 kali dan dalam ruku dan sujud. 11. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. 12. Menggenggam jari-jari tangan kanan kecuali jari telunjuk dan bertasyahud dan mengembangkan jari-jari tangan kiri. 12. Duduk iftirash dalam semua duduk. 14. Duduk tawaruk pada saat duduk terakhir. 15. Melakukan salam kedua. Hal-hal yang membatalkan sholat. 1. Berbicara dengan sengaja selain bacaan sholat. 2. Banyak bergerak. 3. Hadas. 4. Merubah niat. 5. Membelakangi kiblat. 6. Makan, minum, tertawa, dan murtad. 7. Meninggalkan salah satu rukun atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurnanya sholat. Waktu sholat fardu. 1. Sholat isya, mulai dari terbenamnya syafaq merah sehabis waktu maghrib. 2. Sholat subuh, waktunya mulai terbit fajar kedua sampai terbit matahari. 3. Sholat zuhur, awal waktunya adalah setelah tergelincir matahari dari pertengahan langit. 4. Sholat asar, waktunya dari habis waktu zuhur, bayang-bayang sesuatu lebih dari panjangnya, selain dari bayang-bayang yang ketiga matahari sedang menonggak. 5. Sholat maghrib, waktu dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq teja merah. Waktu yang dilarang untuk sholat. 1. Sesudah sholat subuh sampai terbit matahari. 2. Sesudah sholat asar sampai terbenam matahari. 3. Tatkala istiwa tengah hari selain hari Jumat. 4. Tatkala terbit matahari sampai setinggi tombak. 5. Tatkala matahari hampir terbenam sampai terbenamnya. Macam-macam sholat. A. Sholat fardu. Sholat fardu meliputi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 2. Sholat sunnah. Sholat sunnah atau nawafil ialah sholat-sholat sunnah yang di luar daripada sholat-sholat yang difardukan. Sholat itu dikerjakan oleh Nabi Muhammad untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mengharapkan tambahan pahala. 1. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ialah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Seluruh dari sholat rawatib ini ada 22 rakaat. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, 2 rakaat sesudah sholat isya. Sholat-sholat tersebut yang dikerjakan sebelum sholat fardu dinamakan qalbiyah dan sesudahnya disebut ba'diyah. 2. Sholat tahiyatul masjid.
Sholat sunnah yang dikerjakan oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid, baik pada hari Jumat maupun lainnya, waktu malam atau siang. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, jika salah seorang di antaramu masuk di masjid, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum duduk. 3 sholat sunnah taubat. Sholat sunnah yang disunahkan, sholat ini dilaksanakan setelah seseorang melakukan dosa atau merasa berbuat dosa, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya, saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Saya mengaku bahwa tiada Tuhan yang hidup terus selalu jaga. Saya mohon taubat kepadanya selaku taubatnya seorang hamba yang banyak dosa, yang tidak mempunyai daya upaya untuk bertaubat, madlarat atau manfaat untuk mati atau hidup maupun bangkit nanti. 4. Salat sunnah awabin. Sesudah ba'da maghrib atau ba'diyah, disunahkan pula bagi siapa saja untuk mengerjakan sunnah 2 sampai dengan 6 rakaat yang dinamakan salat sunnah awabin. 5. Salat sunnah tarawih. Salat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan, salat ini hukumnya sunnah muakkad, boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Salat tarawih ini dilakukan sesudah salat isya sampai waktu fajar. Bilangan rakaatnya ada 8 sampai 20 rakaat. 6. Salat sunnah witir. Salat witir hukumnya sunnah, yakni salat sunnah yang sangat diutamakan. Dalam hadis yang dinyatakan yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu berkata, salat witir itu bukan wajib sebagaimana salat 5 waktu, tetapi Rasulullah SAW telah mencontohkannya dan bersabda, sesungguhnya Allah itu witir atau esa dan suka kepada witir. Maka salat witirlah wahai ahli Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. 7. Salat Id atau salat hari raya. Salat hari raya ada 2, yaitu hari raya fitrah dan hari raya adha. Waktu salat Id dimulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya. Hukum muakkad bagi laki-laki dan mukmin perempuan atau musafir. Boleh dikerjakan sendiri dan sebaiknya dilakukan berjamaah. 8. Salat istigharah. Salat istigharah ialah salat sunnah 2 rakaat untuk memohon kepada Allah ketentuan pilihan yang baik di antara 2 hal atau lebih yang belum dapat ditentukan baik buruknya. Salat istigharah lebih utama dikerjakan seperti salat tahajud, yakni di malam hari. Hukum sunnah muakkad bagi yang sedang mengerjakan petunjuk itu. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, tidak akan kecewa bagi orang yang melaksanakan salat istigharah, dan tidak akan menyesal bagi orang yang suka bermusyawarah, dan tidak akan kekurangan bagi orang yang suka berhemat. Hadis riwayat Tabrani. 9. Salat hajat. Salat hajat ialah salat sunnah yang dikerjakan karena mempunyai hajat agar diperkenankan hajatnya oleh Allah. Salat hajat dikerjakan 2 rakaat, kemudian berdoa memohon sesuatu yang menjadi hajatnya. Salat hajat dilaksanakan 2 sampai dengan 12 rakaat, tiap 2 rakaat 1 salam. 10. Salat tasbih. Salat sunat tasbih ialah salat yang bagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya Sayyidina Abbas ibnu Muttalib. Salat tasbih ini dianjurkan mengamalkan kalau dapat tiap-tiap, kalau tidak dapat tiap malam maka sekali seminggu. Kalau juga tak sanggup sekali seminggu, dapat juga dilakukan sebulan sekali atau setahun sekali. Kalau tidak dapat setahun, setidaknya sekali seumur hidup. 11. Salat tahajud. Salat tahajud ialah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam, setidaknya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Waktu salat sesudah salat isya sampai terbit fajar. Salat yang dapat disebut tahajud dengan syarat apabila dilakukan sesudah bangun tidur malam, sekalipun tidur itu hanya sebentar. Hadis Rasulullah SAW yang artinya, perintah Allah turun ke langit dunia di waktu hingga sepertiga yang akhir dari waktu malam, lalu berseru, adakah orang-orang yang memohon, berdoa pasti akan kukabulkan, adakah orang yang meminta pasti akan kuberi, dan adakah ada orang yang berharap atau memohon ampunan pasti akan kuampuni baginya, sampai waktu subuh tiba. 12. Salat duha. Salat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik, hukumnya sunnah. Permulaan salat duha ini kira-kira matahari naik setinggi kurang lebih 7 hasta dan berakhir di waktu matahari lingsir. Sekurang-kurangnya salat ini ada 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Dari Zaid bin Akram radhiyallahu anhu berkata, Abu Hurairah berkata, kasihku Rasulullah SAW berpesan pada saya supaya berpuasa 3 hari tiap-tiap bulan, dan sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah sholat.
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. 2. Memberi ketenangan dalam hati lahir dan batin. 3. Mendapatkan kecintaan Allah. 4. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. 5. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hukum meninggalkan salat. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu berkata, orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, maka orang itu kafir. Menurut kesepakatan kaum muslimin, ia keluar dari Islam, kecuali jika orang itu baru masuk Islam dan tidak berkumpul dengan kaum mukmin sesaat pun yang memungkinkan sampainya berita tentang wajibnya sholat padanya dalam masa tersebut. Bila ia meninggalkan sholat karena malas-malasan sementara ia meyakini akan kewajibannya, sebagaimana keadaan kebanyakan manusia, mereka tidak mengajarkan sholat karena malas padahal tahu hukum sholat itu tersebut, maka ulama berbeda pendapat akan masalah ini. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.